saling membantu antara saya yang mendidik anak saya jadi tahu kalau praktek seperti bagaimana. Ada hal yang spesial dari profesi dokter atau dokter gigi ini, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Tricky question ya. Tricky question ya. Jadi memang kalau kita bicara soal kedokteran gigi, ada hal yang spesial dari profesi dokter atau dokter gigi ini. Jadi bukan karena saya dosen, bukan karena saya adalah tenaga pengajar, tapi menurut saya seluruh dokter dan dokter gigi in general adalah orang-orang pendidik. Kenapa? Karena memang kami dalam profesi kami bekerjanya tidak hanya mengobati, tetapi juga melakukan upaya-upaya promotif ya, upaya-upaya preventif yang sifatnya edukasi. Sehingga menurut saya dokter gigi dan dokter itu adalah sebagai rata-rata secara general adalah sebagai pemberi edukasi, dan tentu sebagai ibu juga sama ya, itu adalah tugas utama ya. Tugas utama di mana kita bisa melihat sebuah progres dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, itu yang menurut saya menjadi bekal yang cukup signifikan, saling membantu antara saya yang mendidik anak saya jadi tahu kalau praktek seperti bagaimana, empati pada orang dan lain-lain. Begitupun sebaliknya ketika saya bisa memberikan edukasi seperti halnya bagaimana saya memberikannya kepada anak saya gitu. Jadi mungkin bidang-bidang itu nggak terlalu menarik kali ya buat laki-laki. Sering sekali menganalisis hal yang nggak penting gitu di benak saya sebenarnya. Itu hal yang sepertinya sudah sangat lumrah di Indonesia, tapi sekarang kita bisa lihat bahwa dokter gigi yang di Indonesia yang terkenal, yang jadi pembicara di mana-mana, yang pasiennya banyak tuh memang laki-laki itu akan cenderung mencari